Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska dari Tangerang. Saya ingin menanyakan Ustadz, apabila saudara kita salah satunya, entah itu paman, abang, atau yang lainnya, terpengaruh oleh pasukan Ghafatar, sementara ia dalam keadaan terhimpit dalam musibah yang Allah berikan sebagai ujian, bagaimana kita selaku keponakannya atau saudaranya sesama ikatan keluarga mengingatkannya kembali kepada jalan yang benar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska. Maksudnya tuh mungkin ketika ada orang terhimpit ya Ustadz, apapun kasusnya, lalu ada yang menawarkan kemudahan gitu, padahal itu salah gitu, bagaimana harus dikembalikan kepada Allah? Memang firqoh atau kelompok yang bersiasat dengan siasat yang mereka buat, di Islam itu siasah, artinya politik. Siasah itu haram di luar perang. Karena siasat itu tipu daya. Jadi kalau ada satu paham menawarkan sebuah paham dengan menyiasati keadaan orang yang diajak bersiasat tersebut, maka haram hukumnya. Ya salah satunya Ghafatar atau apa mungkin saya nggak tahu, nanti Indonesia akan tercipta model-model firqoh yang lain nantinya. Kita nggak pernah tahu nanti apa lagi namanya gitu ya. Terserahlah itu urusan mereka masalah nama. Cuma yang pasti ya perlu ada dialog. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau ndak ada turun ayat lain dalam bentuk Quran cukup surat Wal Asri. Lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq watawasau bisabr. Manusia yang dikatakan tidak rugi adalah manusia yang beriman, beramal soleh, yang saling menasehati. Sehingga kita ngobrol sama paman kita, ngobrol sama sepupu kita, ngobrol sama semua orang, bergaul. Karena nggak semua orang paham Quran dan Sunnah, tapi setiap orang bisa paham gerakan kamu gitu loh, visualisasi. Ini kan karena kurang dialog, kita biarkan orang masing-masing punya pendapat dalam beragama. Padahal ada ukuran Quran dan Sunnah, ya bahaya. Allah sudah katakan nuwallihi ma tawalla. Kalau hukum sudah jelas, Quran dan Sunnah, cuma kalian bikin cara yang gak ada di Quran dan Sunnah, kalian ikuti yang gak ada di Quran dan Sunnah, nuwallihi ma tawalla gitu kan. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi, ya. Ketika orang menganggap bahwa Islam ini seperti pendapat guru-guru mereka, sementara Quran sudah ada, hadis sudah ada, ya sudah dipalingkan. Menjanjikan perekonomian, luas tanah, pekerjaan, dakwah sistem MLM, ulama sudah mengharamkan MLM, dimasukin lagi dakwah dengan cara MLM. Yang bawa dan yang dibawa akan diuntungkan gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Sementara cara menyampaikan dakwah ini kan Rasul telah ajarkan. Lihatlah 13 tahun loh selevel Nabi ngomong tentang tauhid di Mekah. 10 tahun baru bicara hukum. Seakan-akan manusia dididik oleh Rasul. Tanamkan akidah dulu. Jangan ada khilaf dalam akidah. Jangan ada khilaf dalam usul. Akidah maupun fikih. Nanti bicara furu kembali ke hukum. Karena kan kalau hilaf pasti terjadi, tidak ada yang tidak hilaf lah, bohong. Tapi kalau sudah usulnya tidak ada hilaf, aman. Paling ya gontok-gontokan dikit lah. Paling wajadilhum billati hiya ahsan, jidal dengan bahasa yang baik boleh gitu ya. Makanya nasihati dengan cara yang baik. Ya kalau dia paman kita, jadilah ponakan buat dia. Kalau dia sepupu kita, jadilah saudara sahabat buat dia. Kalau dia lebih kecil, jadilah kakak buat dia. Subhanallah, indahnya Islam seperti itu. Lihat Rasulullah, tidak bosan dakwahkan pamannya sampai kematian mendatangi dia. Wallahi ya ammi, wallahi ya ammi. Qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Demi Allah wahai pamanku kata Rasul, dan itu 4 mata. Qul la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa berhujah di hadapan Allah, engkau seorang muslim. Terus dakwahi. Lawang itu mahram kita kok. Ajak makan di sebuah tempat, ngobrol 4 mata. Dakwahkan dengan hati. Makanya kalau hati ini bersih, paham rububiyah, enak ngobrolnya.
Orang tua kita berbuat bid'ah Ustaz, dibilangin susah. Yang ngomongnya depan umum gengsinya pasti dia ada dong. Coba sih ajak jalan ke sebuah tempat dandan yang rapi. Orang tua nanya, mau kemana kamu? Mau jalan sama papa. Oh Masya Allah. Tuntun dia dengan sayang. Ada makanan enak yang kita suka makan waktu kecil dulu. Oh Masya Allah, senang sambil makan ngomongin. Dia dengar. Ini ngomongin di rumah dia. Sambil ngunyah makanan yang dia beli. Ngunyah bang. Wah, kalau Allah, wa qala Rasul. Kata si papa, ini anak kurang ajar nih. Numpang makan ngomong mulu gitu. Nggak nyampe dakwah ya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Oke.